Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Aini dari program studi kriminologi akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Eksploitasi terhadap anak jalanan. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama itu eksploitasi anak. Eksploitasi anak merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk memanfaatkan atau memeras tenaga kerja orang lain demi kepentingan bersama maupun pribadi. Orang tua yang tingkat ekonomi menengah ke bawah terkadang terpaksa mengeksploitasi anak-anaknya karena himpitan ekonomi. Pemerintah yang seharusnya memiliki tanggung jawab dalam pemeliharaan anak-anak jalanan justru tidak dapat mencari solusi pemecahan atas permasalahan tersebut. Dalam dunia pendidikan, contohnya program studi belajar 9 tahun dan sekolah gratis melalui program bantuan operasi sekolah yang biasanya disebut BOS seakan tidak ada artinya karena anak-anak dari ekonomi menengah ke bawah dibebani oleh sekolah untuk membeli buku paket yang harga cukup mahal. Keadaan makin parah ketika buku-buku paket yang dibeli tidak dapat diwariskan kepada adik kelasnya karena tiap tahun kurikulum selalu berganti dan buku tersebut tidak dapat digunakan lagi. Dalam situasi yang memberatkan semacam ini membuat orang tua dari tingkat ekonomi kelas menengah ke bawah lebih memilih menjadikan anak-anak mereka sebagai penopang ekonomi keluarga daripada bersekolah. Anak yang telah mengalami tindak eksploitasi ekonomi membutuhkan suatu bentuk penanganan, salah satunya adalah rehabilitasi. Beberapa contoh eksploitasi anak. Yang pertama itu memperkerjakan anak-anak sebagai pemulung, melibatkan anak-anak dalam pembuatan dan kegiatan yang menggunakan bahan peledak, memperkerjakan anak-anak di jalanan, memperkerjakan anak-anak sebagai tulang punggung keluarga, memperkerjakan anak-anak di industri rumah tangga, orang tua yang mengajak anak-anaknya untuk mengemis, dan lain sebagainya. Faktor-faktor penyebab terjadinya eksploitasi secara ekonomis terhadap anak jalanan. Faktor ekonomi merupakan faktor utama penyebab terjadinya eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan. Dalam teori Mannheim menjelaskan bahwa kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan kultural, dan karenanya menentukan semua urusan dalam struktur tersebut. Kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan ekonomis merupakan pengaruh besar dalam terjadinya kejahatan. Beberapa anak jalanan mengakui orang tuanya hanya bekerja sebagai nelayan, pemulung, tukang becak, pengemis, dan bahkan ada juga yang tidak bekerja. Hasil yang didapat dari pekerjaan tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka sehari-hari, sehingga dampaknya kepada anak-anak mereka dijadikan sebagai alat untuk membantu kedua orang tua mereka mencari nafkah. Lalu ada faktor lingkungan. Menurut Sutherland dari teori Different Association Theory dikemukakan oleh Sutherland bahwa tingkah laku kejahatan dipelajari melalui interaksi sosial. Bagi keluarga miskin, anak pada umumnya menjadi fungsi ekonomis, menjadi salah satu sumber pendapatan atau penghasilan keluarga, sehingga anak sudah terbiasa sejak dini, dilatih, dipersiapkan untuk menghasilkan uang di jalanan. Eksploitasi anak jalanan sangat beragam, mulai dari yang dijadikan pengemis, pengamen, bahkan munculnya anak-anak jalanan di masyarakat disebabkan oleh berbagai macam faktor, diantaranya inisiatif sendiri karena kasihan sama orang tua atau nenek,
korban kekerasan rumah tangga, untuk membiayai sekolah, ikutan teman, ingin hidup bebas, tidak mau diatur terus-menerus sama orang tua, eksploitasi orang tua, pengalaman, suasana rumah yang kurang baik. Upaya dinas sosial dalam mengantisipasi dan menangani eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan. Yang pertama itu ada upaya preventif, merupakan upaya secara terorganisir untuk mencegah timbulnya penggeladangan dan pengemis di dalam masyarakat yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan, serta pembinaan lanjut kepada bagi pihak yang ada hubungannya dengan penggeladangan dan pengemis. Dalam upaya primitif sebagai upaya untuk mengantisipasi masalah eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan, yaitu dengan menjalankan program dari Kementerian Sosial yang dinamakan sebagai Program Keluarga Harapan. Dinas Sosial juga berupaya untuk memberikan bantuan di bidang ekonomi dari warga miskin, khususnya bagi orang tua anak jalanan agar kehidupannya diharapkan tidak akan terjadi lagi kasus eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan. Yang kedua itu ada upaya represif, merupakan upaya-upaya yang terorganisir baik melalui lembaga maupun bukan dengan maksud menghilangkan penggeladangan dan pengemis, serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat. Upaya represif sebagai upaya untuk menangani masalah eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan dengan cara mengadakan razia yang dilakukan di seluruh jalur utama. Itu ada upaya rehabilitasi, merupakan usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha penyangkutan pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik dari daerah ke pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian para gelandangan dan pengemis kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai warga negara Republik Indonesia. Upaya rehabilitasi untuk menangani masalah eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan yaitu dengan mengadakan pelatihan-pelatihan bagi para anak jalanan. Pelatihan tersebut dilakukan kepada seluruh anak jalanan yang telah terjaring oleh dinas sosial. Lalu akibat-akibat eksploitasi anak. Yang pertama itu akibatnya anak kehilangan hak untuk belajar, perilaku anak banyak yang menyimpang, anak kekurangan kasih sayang. Solusi eksploitasi anak yaitu yang paling terbaik adalah keluarga dan masyarakat. Demikianlah hasil paparan saya tentang eksploitasi terhadap anak jalanan. Jikalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.